ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan menuju 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus harinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi, sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang maka semua dibereskan. Itu asumsi politik dia. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, ya tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Gitu. Nah, kira-kira, nah itu yang dilakukan. Jadi, nah saya berharap ini masyarakat harus paham semua. Itulah kenapa kalau bapak-bapak lihat kenapa saya betul-betul fokus untuk mengini oligarki, karena oligarki inilah sebenarnya yang menguasai negara. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya 2. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua 2 orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi
beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan? Paradoks Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah.